Halo teman-teman, bertemu kembali di kelas ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Tujuan umum kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian agar sesuai dengan yang dikehendaki, yakni adanya pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kegiatan produksi barang dan jasa yang ada dalam sebuah negara. Tujuan khusus kebijakan moneter adalah menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mencapai target-target tertentu dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, dengan dilaksanakannya kebijakan moneter, maka diharapkan jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, sehingga kestabilan harga barang tetap terjaga. Saat harga-harga barang atau jasa stabil, maka diharapkan tercipta kestabilan nilai rupiah. Saat nilai rupiah stabil, maka diharapkan akan menarik perhatian para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Diharapkan kegiatan investasi dapat mendorong para produsen untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga meningkatkan jumlah barang atau jasa yang akan membuka kesempatan kerja dan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan laju inflasi. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sini dengan harapan saat pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, maka masyarakat mampu membeli kebutuhan barang pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau sering disebut dengan kebijakan uang ketat sebagai upaya untuk mengurangi penyebab inflasi. Instrumen atau cara pelaksanaan kebijakan moneter yang pertama adalah operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, biasanya berupa SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Saat pemerintah atau BI, Bank Indonesia, menjual sertifikat Bank Indonesia, di sini harapannya adalah atau tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, saat BI membeli surat berharga dari masyarakat, di sini berarti sedang dilakukan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah penetapan politik diskonto. Di sini dimaksudkan adalah dengan menaikkan atau menurunkan
suku bunga bank. Saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga bank, berarti tujuan dari Bank Indonesia adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga bank, maka di sini diharapkan jumlah uang yang beredar semakin banyak. Instrumen yang ketiga adalah dengan penetapan cadangan kas minimum bank. Saat BI menaikkan cadangan kas minimum bank menjadi 10%, di sini dengan harapan atau dengan tujuan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, saat BI menurunkan cadangan kas minimum maka menjadi 8%, maka tujuan sebenarnya adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen yang keempat adalah dengan pengaturan kredit. Di sini dapat dilakukan dengan memperketat atau melonggarkan syarat kredit. Saat pemerintah menetapkan kebijakan politik kredit selektif atau memperketat syarat kredit, maka diharapkan jumlah uang yang beredar di bank umum akan naik, sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat diharapkan akan turun, sedangkan harga barang diharapkan turun dan nilai uang secara otomatis akan naik. Dengan demikian diharapkan tingkat inflasi yang terjadi akan turun. Selain itu, kebijakan moneter juga dapat dilakukan dengan himbauan moral kepada para pelaku ekonomi. Saat pemerintah bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah maupun BI akan memberikan himbauan kepada seluruh pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar. Demikian pembelajaran ekonomi kita kali ini. Sampai bertemu kembali di kelas ekonomi selanjutnya. Terima kasih.